Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Bagaimana kabar sobat belajar di rumah? Semoga kalian senantiasa sehat dan semangat terus belajar di rumah aja. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Pada subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pada pembelajaran kedua, dengan muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3 serta muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pola lantai tari daerah dan pembangunan sosial budaya. Masih ingatkah kalian tentang unsur-unsur pendukung tarian? Unsur-unsur pendukung tarian terdiri atas gerak tari, properti yang berfungsi untuk membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian menjadi lebih menarik, musik pengiring, kostum atau busana dalam tarian yang juga disesuaikan dengan tema tarian yang biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni, serta tata panggung yang mendukung penampilan tari. Selain unsur-unsur yang sudah kita sebutkan tadi, ada satu lagi unsur pendukung dalam sebuah tarian yang tak kalah penting, yaitu pola lantai. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Dari pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Misalnya, pola lantai lurus ke samping atau horizontal, lurus ke depan atau vertikal, diagonal, dan zigzag. Pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lingkaran. Berikut beberapa contoh jenis tarian dan juga pola lantai yang digunakan. Pada tari saman yang berasal dari Aceh, di mana penarinya akan berjajar lurus ke samping atau horizontal. Pada tari sekapur sirih dari Bengkulu dan juga tari pendet dari Bali memiliki pola lantai yang sama, yaitu pola lantai yang membentuk garis lengkung ke depan. Pada tari piring dari Sumatera Barat menggunakan pola lantai garis lurus atau membentuk segi empat. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara kita untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mencintai tarian daerah. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lancar. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi.
Dalam adat istiadat dan tradisi, terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Melestarikan adat istiadat dan tradisi di suatu daerah. Misalnya, melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam tersebut. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan. Misalnya, dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Serta, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tersebut tidak rusak. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Salah satu cara untuk mendukung pembangunan sosial budaya adalah dengan melalui pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal, di mana perbedaannya adalah sebagai berikut. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, dan perguruan tinggi. Pada pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan untuk melengkapi pendidikan formal, misalnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Pendidikan informal merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan yang tidak terlepas dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan secara mandiri, contohnya pendidikan dalam keluarga. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini, jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian. Pastikan terlebih dahulu kalian memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan. Go, go, go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Senantiasa semangat belajar terus selama di rumah ya. Dan tak kalah penting, senantiasa jaga kesehatan kalian selama di rumah aja. Sampai jumpa pada pertemuan kita pada esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.